Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say a short prayer, shall we? Amin, thank you very much. It's quite cold ya, pagi ini dingin gitu, saya jadi agak sentrap-sentrup tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk belajar TOEFL lagi ya. Okay, so this is your first meeting. Kenapa kok saya pakai video aja gitu ya? Karena niatannya biar kalian simply bisa mengulang-ulang videonya, biar kalian bisa tonton beberapa kali. Kalaupun ada yang bingung, kalian bisa stop and kayak mundurin sedikit gitu ya ke belakang, biar kalian bisa juga ngelihat apa aja yang penting buat kalian tahu. Dan since it is our first meeting di pembahasan TOEFL, so I would like you to also highlight beberapa points yang nanti saya juga mau kasih tahuin ke kalian gitu ya. So without no further ado, let's jump to the material. So starting from today, kita akan ngebahas TOEFL menggunakan materi yang udah saya buat kemarin ya, yang TOEFL modulnya. Di sini ada sekitar 27-an halaman ya. Nanti harapannya sih akan kurang gitu ya. Nanti di semesteran tuh nanti akan satu semester tuh akan kurang. Jadi saya harapannya bisa nambah lagi gitu ya dengan beberapa materi setelah ini. But I would like also to start our meeting dengan memberikan beberapa informasi terkait dengan TOEFL dan apa aja sih yang kalian harus tahu mulai dari strateginya, skill-skillsnya gitu, kira-kira apa aja. Nah, kalian bisa mulai perhatiin pelan-pelan dari yang saya bagiin sekarang ya. Okay. So basically this module is I put together materials that will be beneficial for you to master TOEFL skills. Jadi saya tuh kayak ngumpul-ngumpulin gitu ya, nyomot-nyomot dari berbagai buku gitu ya. Tapi memang exercisesnya itu saya ambil dari Longman, Complete Course for the TOEFL Test, dan juga ada dari beberapa references yang lain. Nah, saya harapannya ini karena baru pertama dipakai gitu ya. Nah, saya harapannya kalian kalau misalnya ada objection gitu ya, ada saran apapun bisa saya masukkan ke revisiannya gitu ya. Itu akan sangat seru gitu ya. Jadi nanti kita kalau misalnya ada bisa nanti kita tambah-tambahin gitu ya. Oke, so saya menyusun modul ini tuh berdasarkan meetings. Jadi kita akan start hari ini pada first meetingnya. Saya akan ngebahas beberapa parts yang menurut saya cukup signifikan, cukup penting gitu ya di sini. Pakai apa nih kalau mau coret-coret? Pakai ini aja. Oke. Biru deh. Nah. Oke. Jadi kita akan masuk kok tidak bisa di-scroll. Oh, gitu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan strukturnya duluan ya. Di sini nih. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih Miss kok kita mulainya dari structure gitu ya? Well, in fact sebenarnya tes TOEFL itu ya, itu sebenarnya udah ada kata tesnya ya di situ tuh ya. Jadi saya itu sebenarnya lebih suka bilang TOEFL aja instead of bilang tes TOEFL gitu. Nah, TOEFL tuh terbagi menjadi 3 section. Jadi yang pertama adalah listening ya. Terus yang kedua adalah structure and written expression ya. Dan yang ketiga adalah readingnya. Pada beberapa jenis TOEFL yang lain itu tuh ada writingnya juga, tapi so far yang kita pelajarin ini adalah TOEFL ITP, so we are focusing on these 3 sections ya. Nah, jadi structure and written expression tuh letaknya ya ada di bagian keduanya ini ya. Nah, kenapa Miss kita kok belajarnya nggak dari listening aja gitu ya, mungkin pertanyaannya ya. Nah, karena
listening dan reading itu modelnya habit gitu. Jadi kalau kalian tuh sering dengerin lagu, nonton film, atau kalian sering baca novel, baca buku, anything, karena memang modelnya tuh habit gitu ya, pembiasaan. Nah itu akan sangat membantu kamu untuk bisa memahami listening dan reading dengan baik. Nah karena modelnya ini tuh habit, berarti kalau kalian tidak punya kebiasaan membaca atau mendengar dalam bahasa Inggris ya nanti kalian akan kesulitan gitu untuk bisa catch up gitu ya dengan materi-materinya. Nah, yang bisa kita pelajari lebih awal dan lebih mudah dan juga nanti juga akan secara langsung berdampak pada listening dan readingnya itu adalah yang part keduanya ini atau yang kita sebut sebagai structure and written expression. Nah, tujuannya apa Miss? Kok kita belajarin itu duluan gitu? Nah, karena kalau kita belajarin structure and written expression-nya terlebih dahulu, berarti kita akan belajar tentang grammar. So, we will focus on the grammar of TOEFL. Nah, berarti kita akan juga belajarin grammar yang sedikit banyak akan mempengaruhi listening-nya kamu dan sedikit banyak juga akan mempengaruhi reading. Dan terlebih lagi kalau misalnya kalian nih misalnya mau pakai TOEFL untuk ngelamar beasiswa gitu misalnya ya. Skornya minimal 500 misalnya gitu. Nah terus pas kalian ambil TOEFL sekali, kalian tahu nilai kalian misalnya di 480 gitu. Nah itu kan sebenarnya kurang dikit ya. Nah kalau kita mau dapat signifikan perubahan pada TOEFL itu yang penting buat dibelajarin adalah yang part 2-nya. Part structure and written expression-nya. And that's exactly why we start dengan section 2-nya yaitu structure and written expression. But before we go further to our written expression section, kita akan ngebahas yang structure dulu. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi ya, bahwa structure itu diteskan di second section. Ya, on both the paper TOEFL and the computer TOEFL. So you should also know bahwa TOEFL itu ada yang paper based ya. Kalau kita sekarang sih bilangnya kayak offline lah gitu ya. Nah, terus ada juga yang pakai computer TOEFL. Jadi kayak online gitu. Sebenarnya ada bedanya Miss ya, ada lah sedikit banyak gitu ya pada channelnya, tapi secara materi itu sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Nah, dia ini ada 2 big parts di dalamnya. Jadi yang pertama adalah multiple choice question that test your knowledge of the structure of English sentences. Nah, saya biasanya nyebutnya ini structure part gitu ya. And error recognition questions that test your knowledge of correct written expression. Nah, kalau saya lebih suka nyebutnya ini sebagai bagian written expression. Kalau di kelas 10 dulu saya sering bilangin ke kalian ya bahwa bagian 1 ABC cari yang benar, ya kan? Nah, ini maksud saya adalah part structure-nya ini. Nah, bagian 2-nya nanti kan akan nemu beberapa kalimat yang saya garis bawain bawahnya. Itu cari yang salah. Bener ya? Nah, yang benar itu untuk structure, yang incorrect ini tuh untuk si written expression. Kayak gitu ya. Oke, gampang ya, bisa dipahami ya. Kalau masih bingung boleh dimundurin lagi. Apa ini? Oke. Nah, secara materi ya, itu tuh kurang lebih aja tuh si paper TOEFL dan yang computer TOEFL ya. Nah cuman kita itu ke depan ini akan belajarin yang paper TOEFL karena sebenarnya kita tuh memang face yang paper, hanya karena kondisinya lagi pandemi kayak gini si paper TOEFL-nya itu diujikan lewat komputer gitu, tapi sebenarnya secara materi itu kita menggunakan yang paper TOEFL gitu ya. Oke. Untuk bisa mengerjakan TOEFL, kita tuh membutuhkan 2 hal ya. Jadi yang pertama adalah skill ya. Dan yang kedua adalah strategy. So we are focusing on
learning the skills and also the strategies of TOEFL. Jadi strateginya apa aja, skillnya apa aja. Nah, nanti kita akan belajarin satu persatu. But kita hari ini akan ngebahas dulu structure itu atau part 2-nya ini tuh isinya apa aja sih. Nah, biar kalian juga kebayang gitu ya. Nah, as you can see here ya di sini. Kok malah gini? Sorry. Oh, yang ini ya. Nah, as you can see here, ya, di paper TOEFL itu second sectionnya itu disebut dengan structure and written expression. Nah, section ini, bagian ini, itu isinya ada 40 question and you have only 25 minutes to complete them. Jadi ada 40 pertanyaan dan kamu cuma punya 25 menit to complete them. Ya. Jadi waktunya terbatas banget dong, Miss. Exactly. Jadi kamu tuh mungkin cuman ya punya 30 detikan lah ya untuk mengerjakan satu soal gitu ya, kurang lebih ya. Nah, pembagiannya gimana, Miss, di dalam 40 soal itu? Nah, di sini saya udah tulis ini bahwa kalian akan dapat 15 soal structure gitu ya. Nah, di sini. Oke. Kalian akan dapat 15 soal structure ya dan 25 soal written expression. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, kecorek. Nah, kalian bisa lihat bahwa structure itu ada 15 pertanyaan. In which part of each sentences has been replaced to with a blank. Nah, berarti ada bagian yang kosong gitu di situ. Each sentence is followed by 4 answer choices, which means that you should be able to determine ini mana yang correct in order to complete the blank. Ya. Kalau saya sih bilangnya cari yang benar gitu ya. Untuk menemukan untuk melengkapi kalimat soalnya gitu. Nah, di written expression kalian akan dapat 25 sentences. Ada 25. In which 4 groups or groups of words have been underlined. Jadi digarisbawain. Nah, you must choose the underlined word of or groups of words that is not correct. Berarti kamu nyari yang salah di bagian ini. Jadi soalnya ada berapa tadi? 25, dan kamu mencari yang salah di situ. Nah, ini isinya si section keduanya. Oke. Nah, berarti kalau gitu apa aja dong, Miss, yang harus kita tahu nih strateginya untuk bisa mengerjakan TOEFL. Nah, kita lihat di sini ya sekarang. Nah, jadi strategi menurut buku-buku tuh ada banyak banget ya. Buku-buku TOEFL baik yang terbitan luar negeri maupun terbitan yang dalam negeri itu ada banyak banget. Nah, saya cuma ngerangkum aja strategi-strategi yang menurut saya work gitu ya, berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa kali gitu saya nyoba beberapa strategi di buku-buku. Nah, menurut saya yang cukup signifikan perbedaannya itu sebenarnya ada di sini ya. Jadi, yang pertama ya yang harus kalian ingat adalah be familiar with the directions. Jadi kamu harus kenalan ya kan. Harus kenalan dan tahu lebih baik tentang si directionnya. Direction tuh apa sih? Direction tuh cara ngerjain soalnya. Ya, cara ngerjain soalnya. Nah, jadi dulu kalian pas ngerjain UN, ya, UN kan dapat dong ya. Nah, kalian pasti juga nge-skip kan buat baca directionnya. Ingat ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di depan sendiri tuh pasti ada tulisannya ujian nasional, misalnya bahasa Inggris. Nah, baru halaman keduanya cara mengerjakan. Nah, direction itu adalah cara mengerjakan. Nah, kenapa, Miss, ini kok harus familiar kita? Karena sebenarnya direction ini tuh sama aja gitu. Kurang lebih lah ya di setiap pembahasan TOEFL. Intinya kalian keep in your mind adalah bahwa di structure and written expression tuh part 1-nya nyari yang benar, part 2-nya nyari yang salah, udah. Jadinya
directionnya nggak usah dibaca. Nah, sebenarnya kenapa? Karena kalian itu punya beneran limited time to complete the task. Jadi waktunya tuh terbatas banget gitu buat bisa complete the test. Ya. Nah, jadi daripada kamu buang-buang waktu buat baca directionnya, ya udah langsung aja jump right in ke soalnya gitu ya. Nah, terus yang kedua apa, Miss? Nah, yang kedua adalah work sequentially. Apa sih artinya sequentially? Itu artinya berurutan gitu. Kenapa kok berurutan? Karena questions in TOEFL will be ordered sequentially from the easiest to the hardest. Jadi dari yang paling cetek sampai yang paling susah gitu ya. Jadi dia tuh urut gitu, tingkat kesulitannya tuh urut. So you can anticipate bahwa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 tuh ya berarti yang paling gampang. Ya. Sementara pertanyaan nomor 11 sampai nomor 15 ya berarti yang paling susah. Sementara di bagian written expression-nya, so you can anticipate bahwa the question 16 through 20 will be the easiest and 36 through 40 will be the most difficult. Jadi bakalan yang paling susah. Nah, kalau udah kayak gitu gimana dong, Miss? Ngerjainnya jangan loncat-loncat. Jadi urut aja dari yang paling awal. Jadi dari nomor 1 selesain dulu sampai ya kurang lebih nomor 10. Baru kalian perhatiin di yang nomor 11 sampai nomor 15-nya. Karena kan itu bagian yang mungkin paling susah. I'm not saying exactly, tapi mungkin paling susah. Kenapa? Karena TOEFL itu sebenarnya tuh berkembang dia. Jadi setiap tahun tuh dia tuh ada any updates, ada materi-materi baru yang dimasukkan, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, nah kayak gitu. Jadi kemungkinan besar ya itu yang paling susah. Nah sementara di bagian written expression-nya, otomatis pertanyaan nomor 16 ke 20 tuh yang paling gampang. Ya, dan yang nomor 36 ke 40 akan jadi yang paling susah. Begitu ya. Oke, terus yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih cara kita buat bisa ngerjain soalnya. Ya, jadi yang pertama, study the sentence. Not only reading, but also studying. It means you should study the language. You should study the sentence. Jadi kamu harus perhatiin benar-benar. Resapi benar-benar. Cila, ya kan. Ini kalimatnya nih apa nih yang salah ya kan. Apa nih yang benar nih. Nah, jadi kita harus belajarin kalimatnya pelan-pelan. Not only reading, but also studying. Ya. Nah, harapannya kalian tuh bisa determine what is needed to complete the sentence correctly. Atau pada bagian written expression ya harapannya kamu bisa nemuin mana yang salah. Nah, untuk bisa nemuin mana yang benar dan mana yang salah, otomatis kalian harus belajarin skillnya. Nah, kita akan satu-satu nih belajarin skillnya mulai dari hari ini sampai ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Oke. Nah, terus ini tadi yang keempat ya, adalah focus on the language skills that you are going to learn on this module. Each language skill will be related to other language skills in an item. Ini beneran. Jadi, kalau misalnya beda gitu ya, kamu belajarin TOEFL dengan belajarin misalnya materi matik gitu misalnya. Nah, once kalian belajarin suatu rumus, kalian akan bisa ngerjain soal-soal yang berkaitan dengan rumus tersebut, benar nggak? Nah, tapi TOEFL itu tidak sesederhana itu. Jadi, suatu item itu bisa mencakup banyak banget language skills. Jadi, harapan saya adalah kalian fokus belajarin tiap-tiap language skills. Kalaupun kalian ada yang nggak ngerti kan, bisa langsung tanyain. Harapannya apa? Jadi jangan di skip gitu antara satu dengan yang lainnya, karena satu dengan yang lainnya ini tuh sangat berhubungan di dalam pembahasan soal-soalnya. Ya, kira-kira itu ya sampai 4. Nah, yang terakhir nih kita lihat di sini ya. In order to complete the task, do not spend much time on difficult items. Nah, ini juga nih. You have to guess before time is up if you don't have time to complete
the items. Jadi kalaupun kalian kehabisan waktu, ada beberapa soal yang susah gitu ya, kalian bisa ya udah tebak aja gitu, karena di sini tidak ada nilai minus-minus untuk yang salah. Nah, juga yang penting adalah kalau kalian ngerjainnya dari awal, otomatis kalian akan mengerjakan soal-soal yang gampang terlebih dahulu. Nah, harapannya soal-soal yang lebih gampang kalian bisa kerjain dengan lebih baik. Jadi nanti kalau ada soal yang susah, yang udah kalian study juga sentence-nya masih nggak ngerti, ya udah tebak aja gitu ya. Biar nggak buang-buang waktu gitu. Biar nanti kalian nggak stres, aduh ini apa jawabannya gitu kan ya. Ya udah kalau udah dapat banyak soal yang quite easy, yang susah-susah ditebak aja gitu. Tapi harapannya ya bisa semua gitu ya. Kecoret lagi. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke structure question draft paper TOEFL. Bentuknya kayak apa sih Miss soalnya? Nah, nih kita lihat. Ini salah satu contoh soalnya. Saya akan bahas, kalian silahkan perhatikan ya. Ini nggak susah sebenarnya ya, cuman memang dia perlu ngulik gitu. Jadi soal TOEFL tuh modalnya adalah ngulik dan perhatian gitu ya. Jadi jangan si doi doang yang diperhatiin, tapi soal-soalnya juga diperhatiin ya kan. Nah sekarang kita lihat di bagian ini. Blank, comma, a firefighting specialist from Texas, comma, has dealt with numerous major fires worldwide. Nah, in order to be able to answer this question, we should be able to understand dulu ini kalimat nih punya apa. Nah, jadi kita nggak cuma read doang, but we should also study the sentence. Kita lihat, oh di depannya nih kosong, titik-titik. Ya kan? Terus habis itu ada sesuatu yang di antara koma. So I can say di awal bahwa ini tuh bukan bagian dari kalimat utamanya, si komanya ini. Terus kita lihat di belakangnya ada has dealt with. Oh ini berarti ada verbnya ya Miss? Yes, exactly. Nah kalau dia udah ada verbnya di depan berarti dia butuh yang namanya subject. Nah yang bisa jadi subjek tuh apa aja sih? Nah nanti kita akan belajarin, salah satunya adalah noun. Oh dia udah punya verbnya berarti jangan pilih jawaban yang ada kata kerjanya. Ya kan? Oh ini ada for-nya Miss, ada preposisinya, berarti nggak perlu juga. Exactly, berarti bukan. Ada in read, ada in lagi, oh berarti bukan. Oh berarti jawabannya yang paling pas adalah yang C, karena kita simply butuh noun aja di situ. Nah urut-urutannya tuh kayak gitu buat bisa ngerjain. Nah cuman kita akan belajarin skillnya satu-satu pelan-pelan ya, dari awal banget, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Language skills yang pertama yang akan kita belajarin adalah sentences yang dalam bentuk simple sentence. Simple sentence artinya apa, Miss? Ya, simple sentence tuh artinya adalah kalimat yang dia tuh sebenarnya cuma punya one subject and one verb. Ya, dia cuma punya one subject and one verb. Berarti sebuah kalimat bisa dong Miss punya lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Exactly. Well, kita bisa meletakkan, I don't know, 20, 25 clauses in a sentence. Jadi sebuah kalimat itu dia tuh setidak-tidaknya punya satu subjek dan satu verb. Intinya kayak gitu. Ya. Nah, berarti satu klausa dalam satu kalimat. Simple sentence. Satu subjek, satu verb. Ya. Nah, gimana Miss caranya kita buat bisa nemuin subjek dan verb? Nah, ini ya. Kan dulu kita pernah belajarin tentang pembahasan subjek dan verb. Ya. Nah, yang bisa jadi subjek tuh apa aja sih? Nah, jadi yang pertama dia bisa dalam bentuk pronoun. I, you, we, they, he, she, it. Ya. Terus bisa juga dalam bentuk noun, kata benda. Ya. Bisa dalam bentuk non phrase, frasa kata benda. Ya. Ini saya sering banget nih bilang frasa, klausa gitu kan, harus tahu ya beda-bedanya.
Terus bisa juga dalam bentuk gerund, ya, verb ing. Bisa juga dalam bentuk to infinitive. Nah, intinya ini dulu deh, si subject, ya. Bisa dalam bentuk pronoun, bisa dalam bentuk noun, bisa dalam bentuk non phrase, bisa dalam bentuk gerund. Nah, coba kita praktekin ke soal yang di sampingnya ini. Dia bilang blank was backdrop for Mars on the freeway. Ya, saya bilangin aja kalau was backdrop di sini ini adalah verbnya. Oh, berarti di sini kita butuh subjek dong, Miss, di titik-titiknya. Exactly. Nah, kita lihat. Di sini kita punya kata yesterday. We have in the morning. Kita punya traffic and we have cause di situ. Nah, yang bisa menjadi subjek adalah pronoun, noun, non phrase, gerund atau to infinitive. Berarti yesterday dan in the morning tidak termasuk. Ya. Berarti sekarang kita punya traffic sama cars. Nah, buat bisa nentuin mana dong, Miss, ini antara dua noun ini, traffic apa cars gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat sekarang kata kerjanya. Oh, di sini ada kata was. Berarti singular satu. Ya. Kalau gitu berarti bukan cars, karena kalau cars ini kan banyak. Oh, berarti jawabannya yang traffic. Ya. Nah, in order to be able to answer pertanyaan yang kayak gitu, berarti selain subjek kita juga harus belajarin verbnya dong, Miss. Yes. Nah, apa aja yang bisa jadi kata kerja di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris? Yang pertama, to be. Be verb. Is, am, are, was, were. Ya, itu bisa jadi kata kerja. Terus apalagi, Miss? Kata kerja bentuk satu. Baik yang ditambah S atau ES ataupun yang tidak ditambah. Apalagi verb 2 juga bisa. Ya. Verb 2 juga bisa. Terus apalagi dong, Miss? Ada juga kita bisa pakai modals. Ya. Kita pernah belajarin ini. Kalau kalian lupa, silahkan dibuka lagi catatannya. Jadi yang bisa jadi kata kerja tuh ini aja. Berarti kata kerja ing itu kata kerja bukan, Miss? Bukan. Ya. Jadi boleh nggak bilang I studying in the morning? Nggak bisa. Karena studying bukan kata kerja. So we should put am di situ. I am studying in the morning. Nah, kata kerjanya yang mana dong, Miss? M-nya, kata kerja utamanya. Nah, kira-kira itu yang penting buat kalian tahu dulu. Oke. So, setelah kita ngebahas tadi subject verb, nah kalian bisa cobain exercise yang ada di sini. Ya. Di bagian ini kalian akan dapat 10 soal, ya. Nomor 1 dan nomor 2-nya udah dijawab. Baca directionnya baik-baik di situ ya, yang underline the subject sampai belakang. Baca baik-baik, silahkan dikerjakan, and later silahkan submit your work di Google Classroom-nya kita. Ya, nanti saya akan meletakkan sebuah platform biar kalian bisa submit your work. Kalau masih bingung, pelan-pelan dimundurin lagi videonya, ditonton lagi ya. Kalaupun masih belum jelas, kalian feel free to contact me as soon as possible. Japri aja WhatsApp saya untuk bisa nanyain materi kita hari ini. Okay, well, that's it everyone. I do really hope that you can benefit something from our lesson today. Misalnya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa exercise-nya dikerjain. See ya.